anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini ya. Iya, Ibu. Sebelum memulai kegiatan, apakah kalian sudah mengisi absensi yang sudah Ibu kirim di grup? Sudah, Ibu. Ibu. Ya, selanjutnya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Ajeng pimpin doanya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Sebelumnya, siapa yang tahu pencipta lagu wajib Indonesia Raya? Saya, Bu. Siapa aja? W.R. Supratman. Ya, benar sekali. Sekarang Ibu tunjukkan slide lagu wajib Indonesia Raya ya. Kita mulai ya. Bu. Hiduplah mendukung bangsaku, bangga juga mendengar untuk Indonesia Selanjutnya, Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada muatan PPKN yaitu setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Kemudian, pada muatan SPDP, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Selanjutnya, nah di sini Ibu akan membacakan cerita tentang Pak Made dan Pak Tony. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun pekerjaan mereka berbeda, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik dibandingkan pekerjaan Pak Tony. Begitupun sebaliknya. Nah, anak-anak, jadi makna dari cerita ini yaitu meskipun pekerjaan setiap orang berbeda-beda, jangan pernah merasa pekerjaan kita yang lebih baik. Setiap pekerjaan itu sama. Yang terpenting memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, pintar. Selanjutnya. Nah, di sini siapa yang tahu apa arti dari lambang sila kedua Pancasila? Ya, Alia. Arti dari sila yang kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar sekali. Nah, di sana ada lambang rantai. Nah, mata rantai yang berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki, kalau lingkaran itu melambangkan perempuan. Sedangkan mata rantai yang saling berkaitan itu melambangkan hubungan manusia dengan satu yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti itu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Alia.
Yaitu simbol kedua dari Pancasila adalah mata rantai. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kemudian, makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu setiap manusia setara dan sejajar. Kemudian beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kemudian, sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Contohnya di lingkungan keluarga, siapa yang bisa menyebutkan? Ibu. Ya, silakan Alia. Mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua, kemudian menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Alia. Di lingkungan keluarga, contohnya yaitu mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Kemudian contoh di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, membantu korban bencana alam. Kemudian yang kedua, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kemudian contoh di lingkungan sekolah, yang pertama yaitu menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Di sini Ibu akan menceritakan tentang cerita Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Coba kalian perhatikan cerita di slide PowerPoint ini ya. Nah, Ya, Ibu. ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ajeng. Dadu mengejek dan menertawakan logat Bali Dayu. Iya, benar sekali. Jadi, yang dilakukan Dadu terhadap Dayu yaitu Dadu mengejek dan menertawakan logat Bali Dayu. Kemudian pertanyaan kedua, setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Alia. Saya tidak setuju apa yang dilakukan oleh Dadu, karena kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman yang lainnya. Iya, benar sekali. Jadi, jawaban nomor 2 itu tidak setuju ya. Karena apa? Karena yang dilakukan Dadu itu tidak baik. Kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, Ajeng. Sikap Dadu, kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman. Mengejek merupakan menganggap diri kita lebih baik. Itu, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Ajeng. Jadi, sikap yang dilakukan Dadu itu tidak sesuai dengan sila kedua ya. Karena mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik. Itu tidak boleh. Menganggap bahwa orang lain lebih buruk. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Bahwa setiap orang sama. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Itu menyakitkan perasaan Dayu. Materi selanjutnya. Muatan SBDP mengenai pengertian menggambar. Menggambar adalah suatu proses mengungkapkan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Misalnya, seorang desainer yang ingin membuat guci. Sudah barang tentu, dia akan membuat rancangan terlebih dahulu dalam bentuk gambar. Nah, kemudian materi selanjutnya, menggambar bentuk 3 dimensi, terbagi beberapa macam. Yaitu yang pertama, menggambar bentuk benda kubistis. Misalnya, meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, kulkas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggambar bentuk benda silindris. Contohnya, botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggambar bentuk benda bebas. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Ya. Saya, Ibu.
Ya, contohnya itu buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda alam lainnya. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Alia, bahwa contoh bentuk benda bebas yaitu buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda alam lainnya. Materi yang terakhir yaitu prinsip menggambar bentuk. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, model. Model adalah objek yang dijadikan sebagai acuan untuk menggambar. Kemudian yang kedua, proporsi, yaitu benda yang tersusun dari satu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian-bagiannya memiliki keseimbangan atau sebanding. Ketiga, perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Dan yang terakhir, gelap dan terang. Sinar yang jatuh pada suatu bentuk atau objek akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan atau gelap di sisi lainnya. Nah, sampai materi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Jika tidak, Ibu akan melanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu siswa membuat gambar yang mencerminkan pengalaman sila kedua Pancasila. Apakah kalian sudah paham dengan tugasnya? Sudah, Ibu. Nah, tugas ini ditulis di gambar di buku gambar, kemudian diisi identitas nama dan kelasnya. Kemudian tugas dikumpulkan di grup WhatsApp. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WA grup ya. Kemudian, sebelum mengakhiri, Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pada muatan PPKN yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna 1. Setiap manusia setara dan sejajar. Kemudian yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kemudian pada muatan SBDP, yang dimaksud dengan menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan mencontoh objek dan mengutamakan kesamaan atau kemiripan rupa. Ya, sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan. Pada minggu depan, kita tetap mempelajari tema 4, subtema 3 ya anak-anak. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan selamat pagi. Ibu. Kalian sudah bisa meninggalkan Google Meet ini ya.